Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Eno Hasibuan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003, Universitas Negeri Jakarta. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Saya mengajar di SMK Harapan Mulia, dan hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Pendidikan Pancasila hari ini, sebelum kita memulai, kita berdoa. Silakan satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin dalam doa. Mari kita semuanya berdoa. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa. Oke? Oke. Selamat pagi, luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Kita akan bangkitkan semangat kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan satu orang untuk maju ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita mau belajar dengan materi yaitu kemerdekaan berpendapat. Sebelum itu kalian melakukan presensi kehadiran. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Kemudian kamu pilih kelas dan pilih nama. Silakan lakukan presensi kehadiran untuk pelajaran hari ini. Sekarang kita mau masuk ke dalam materi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan. Pengertian dari hak, segala sesuatu yang kita miliki, kita terima, kita peroleh. Setiap warga negara, hak setiap warga negara. Siapa warga negara itu? Kalian semua. Kalian semua termasuk Bapak ini adalah warga negara Indonesia. Untuk menyampaikan pikiran. Jadi dari hasil ide kalian, dari hasil pemikiran kalian yang akan disampaikan. Atau Pak, saya mau bikin di sekolah ini ada tim cheerleader. Tahu Pak?
atau mau bikin tim basket, tim futsal atau apapun. Ya. Secara bebas, artinya nggak dibatasin. Kamu bisa berpikir, kamu bisa menyampaikan apapun itu. Ya, jadi nggak dibatasin. Kamu bisa menyampaikan tentang pendidikan, sosial. Ya. Bukan hanya bebas kamu sampaikan pendapat, tapi juga pendapatmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih yang menjadi dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana betul dan mengeluarkan pendapat. Jadi negara itu menjamin setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, tidak dibatasi. Kemudian bagaimana bentuk penyampaiannya? Ada 4 nih. Yang pertama itu unjuk rasa. Bagaimana orang menyampaikan pendapat secara pikiran dan lisan dengan cara demonstrasi di muka umum. Kita sering lihat ada yang demo di Istana Presiden, ada yang demo di gedung DPR, MPR. Ya, tidak boleh dia demo, ujung-ujungnya terjadi pemukulan. Ya, aparat keamanannya dipukulin atau dilemparin. Biasanya mereka lempar dengan pawai. Ya, bagaimana orang memakai baju daerah semua, terus mereka arak-arakan di jalan. Itu pawai. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyampaikan, oh ternyata inilah budaya kami. Kami punya budaya pakai aja seperti ini. Itu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Biasanya sudah ada temanya nih. Misalkan diadakan rapat umum di kampus Universitas Indonesia. Temanya apa sih? Temanya memilih presiden yang bertanggung jawab. Sudah ada temanya. Kamu di pinggir jalan, kamu bikin stand, kamu bikin mic, pengeras suara, kamu menyampaikan pendapatmu bersama, temanya bebas. Nah, itu namanya mimbar bebas, ya. Jadi bisa dibedakan bagaimana rapat umum dan mimbar bebas. Nah, ini contohnya. Kalian bisa melihat bagaimana perbedaan dari masing-masing kegiatan. Lalu apa sih hubungannya kemerdekaan berpendapat dengan nilai-nilai di dalam Pancasila? Yang pertama, di dalam sila pertama bahwa agama mengajarkan supaya kita mematuhi ajaran agama yang berlaku. Artinya kita menyampaikan pendapat juga harus sesuai dengan norma agama. Kita punya hak untuk menghormati dan memberikan hak kepada setiap orang. Jadi kita tidak boleh larang mereka menyampaikan pendapat. Semua kalian yang ada di kelas ini pun punya hak untuk menyampaikan pendapat, tidak boleh dilarang. Artinya kita menghormati hak dia untuk menyampaikan pendapat. Kalau pendapat kita tidak diterima, ya kita jangan marah. Artinya masih ada pendapat lain yang lebih baik dari pendapat kita. Kalau pendapat kita diterima, kita jangan jumawa. Artinya kita harus bertanggung jawab melaksanakan pendapat yang kita sudah berikan. Yang ketiga adalah sebelum kita menyampaikan pendapat, dipikir dulu nih. Kalau saya menyampaikan pendapat ini nanti kira-kira diterima nggak sama teman-teman? Kira-kira ada yang tersinggung nggak? Dan ada tujuannya dari pendapat kita. Tujuannya apa? Untuk kepentingan umum, ya. Bukan hanya kepentingan sendiri, tapi pendapat kita itu kita berikan untuk kepentingan umum. Misalkan kalian punya pendapat di kelas ini, apa sendiri. Kemudian disampaikan dengan sopan. Sampaikan pendapat itu dengan sopan, jangan marah-marah. Begitu. Udah marah-marah, teriak-teriak, suaranya keras lagi. Itu syarat ya, seperti Bapak tadi, tidak menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan. Dan tidak boleh dipaksakan semua orang untuk mengikuti pendapat kita. Ya. Jadi ini ketika bagaimana kita menyampaikan pendapat. Sebelum itu
Bapak akan memberikan sebuah S breaking. Ya. S breakingnya adalah sebutkan warnanya, jangan fokus. Ini melatih fokus kalian. Oh, kalau situ kan sini. Ya. Gurunya apa? Sebutkan warnanya, jangan. Ya, 1, 2, 3. Pertama. Oke, bukan. Apa? Bunyinya apa? Bukan. Harusnya jangan. Oh, pelan-pelan dulu. Aku cepat. Oh, pelan. 1, 2, 3. Biru hitam. Itu hitam kan? Oh, ini, dan ini. Biru Ya. hitam. Merah. Oranye. Itu warna apa? Hijau. Hah? Hijau. Pink. Pink. Kopi. Sekarang cepat. Ya. Sebutkan warnanya, jangan hurufnya. Ya. Biru hitam. Merah. Hitam. Merah. Ungu. Cepat langsung. Ulang ya. Hitam. Merah. Apa sih? Hijau. Ungu. Coklat. Ungu. Ya tahu ya. Kita akan diskusi kelompok seperti yang sudah Bapak bagi kelompoknya minggu yang lalu. Ada 3 hal yang akan kamu diskusikan nanti. Nanti Bapak akan bagikan, nanti diskusikan. Yang kedua, dari peraturannya itu apakah sesuai dengan kasusnya. Ya, nanti ada peraturannya juga. Kemudian yang ketiga, dari kasus tersebut, menurut kelompok kalian, apa yang harus diperhatikan atau dilakukan supaya kita bisa berpendapat di muka umum itu dengan bijak, dengan baik. Oke, silakan ditulis.
perlakuan yang tidak wajar. Namun hukum malah menindaklanjut korban dan melakukan peraturan tersebut berkaitan dengan contoh kasus yang disajikan. Ya, karena sengaja menyerang kehormatan dan nama baik dengan menuduh suatu hal. Sang pelaku yang berpura-pura oleh warga negara pada Oke, jadi menurut kelompok 2 contoh kasus tersebut seharusnya seperti apa kalau ada kasus seperti itu yang dialami oleh. Nah, seharusnya menurut kelompok 2 yang dilakukan oleh korban itu apa? Terus bagaimana? Biar tahu semua orang. biar tahu, biar ada yang bantu juga mungkin, biar dia nggak masuk ke Tapi kan saja atau dia sampai lapor ke dia berwajib melaporkan ke jabatan yang lebih tinggi lagi dari atasannya. harus lapor yang berwajib, Pak. Harusnya seperti yang berwajib ya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Panjang sampai ada virus yang paling dirugikan. Pertanyaan yang kedua, apakah peraturan tersebut berkaitan dengan contoh kasus yang disajikan? Tidak sesuai, namun dengan cara yang salah. Yes, Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan atau memposting sesuatu di sosmed, apalagi kalau bersifat privasi, karena Oke, jadi menurut kelompok 1 kasus yang terjadi itu termasuk di sini saya di sini kalau dua Tersebut termasuk dalam pelanggaran kebebasan. menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor kami ya berkaitan karena Ibu Prita memilih rumah sakit yang bagus dalam yang dialami berita itu kesalahan dia atau tidak. Ya, dari diskusi kalian tadi bahwa kemerdekaan hal-hal yang tidak, jangan menyebarkan berita hoax, jangan menghina, memakai. Ada berita yang dikirim ke kalian, sudah kalian WhatsApp. Sekarang itu sering tuh kirim yang namanya surat undangan.